Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Moe Channel. Video saya kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua soal pernyataan Erick Thohir yang menurut saya kalau didengar sama Bung Towel pasti beliau akan semakin panas, sakit hati, dan semakin susah untuk kalau kita berbicara soal Bung Towel ini, teman-teman. Nah, tanpa perlu berpanjang kata, mari kita simak bersama-sama pernyataan dari Erick Thohir berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya sama Coach Sintayong, saya puas. Kita perpanjang sampai Juni. Kita punya kesepakatan yang bersama-sama, punya target, mimpi besar, ya itu yang kita lakukan. Ya memang waktu itu kesepakatannya kita target 16 besar. Dan alhamdulillah lolos. Ada drama, kita 2 kali kalah, sekali menang. Tidak ada yang bilang benar dan salah. Apakah sudah maksimal? Belum, kita coba lagi dong. Ibarat ingin lebih baik, ya kita harus lawan terus, harus lebih baik lagi gitu. Naturalisasi apakah dibilang quick win? Tergantung persepsinya. Saya ingin naturalisasi ini dengan proses yang baik. Kalau naturalisasi itu, PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia ataupun yang kita butuhkan untuk kita naturalisasi untuk kepentingan jangka pendek, menengah, dan panjang. Karena itu sejak awal saya bilang Liga harus ada Elite Pro Academy. Program Elite Pro Academy dulu dikasih ke PSSI uangnya. Sekarang tetap ada di Liga. Liga itu justru kita dorong harus punya Elite Pro Academy, dan sekarang sudah mulai. Nah, sekarang grassroots putri udah jalan, perusahaan susu yang megang. Nah, yang perempuan AFC U17 nanti tanggal 19 Februari pelatihnya datang dari Jepang. VAR kita mau implementasi. Tahu nggak masih ada kekurangan di VAR apa? Wasitnya sama. Yang operate-nya kurang, masih kurang 15. Kemarin kita habis meeting komite wasit di sini. Jadi ya itu realita. Nah, ya kan. Nah, tapi kita tetap dorong, kita harus coba gitu. Nah, tapi kalau semuanya harus, PSSI tidak mungkin, stakeholder sepak bola yang harus bertanggung jawab bersama-sama. Pemerintah, PSSI, pemain, supporter, wasit, ya semua harus bangun gitu. Ya, Bung Towel, silahkan Anda mencari video ini ya, supaya Anda bisa mengerti apa sih progres yang sudah dilakukan PSSI bersama pelatih timnas Indonesia Sintayong. Jadi semuanya butuh proses ya, tidak semata-mata langsung menjadi seperti yang Bung Towel harapkan. Terkait dengan naturalisasi, itu sudah dijelaskan tadi, tidak asal comot. Semuanya diambil sesuai kebutuhan dan berdarah Indonesia. Oke Bung Towel. Jadi sejak awal pun, sebelum tanggal 21 pun saya dorong, saya minta back to back, menangnya gitu loh. Mungkin kita main lebih Vietnam dibanding Vietnam gitu, dari sisi ngototnya gitu. Apakah karena kecerdasan taktikal SDY muncul di kepala saya, atau faktor utamanya adalah kehebatan kualitas pemain-pemain naturalisasi itu? Tapi sekarang enaknya pemain naturalisasi semua kan ngobrol tuh. Apakah SDY layak dipertahankan? Tidak serta-merta. Buset. Tidak serta-merta. Ada apa antara Sintayong dengan Towel ini ya, teman-teman? Kemarin lihat YouTube-nya si BP. Iya. Di interview sama Sport 77. Oke? Dia bilang, saya setuju dengan apa yang dilakukan Sintayong. Semua berjalan, prosesnya sudah oke. Jangan sampai kita dikit-dikit ganti pelatih. Karena dia bilang, saya 13 tahun main di timnas mengalami 11 pelatih. Oh iya. Dia mengalami BP ngomong gitu, 11 pelatih. Dan hasilnya apa? Nothing. Jadi fans kita itu harus sadar bahwa ini nggak ada yang jatuh dari langit. Namanya olahraga itu nggak ada yang instan. Ini butuh proses, namanya it goes ups and down, ups and down. Sekarang tinggal kita percaya, atau PSSI percaya, karena mereka kita ini penonton doang. PSSI harus lihat ada progres nggak.
Kalau gue bilang ada progres, tapi kita harus lebih bersabar karena kamu sendiri sudah bilang pemain kita paling muda loh. Iya. Ya, Ya kan, artinya termasuk yang naturalisasi, artinya 4, 5, 6, 7 tahun ke depan pemain ini masih bisa bermain. Iya. Masih main. ya, ya, ya. Ya, tidak ada yang jatuh dari langit. Pernyataan ini seperti menyinggung si Towel. Karena si Towel ini maunya semuanya instan. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya ada proses. Bahkan seorang legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, menceritakan ketika zamannya itu Indonesia pernah gonta-ganti pelatih, tetapi tidak ada hasilnya. Artinya yang disampaikan oleh legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas ini, dia mendukung penuh apa yang dilakukan oleh PSSI bersama dengan pelatih tim nasional Indonesia Sintayong ya teman-teman. Ini tentunya berbeda jauh dengan pikiran atau pola pikir yang ditunjukkan oleh seorang Towel. Buntuwel, siapa dia ni? Seperti macam semua orang tahu, tim jiran kita Indonesia telah menang 3-0 ke atas Vietnam. Tapi abang mungkin nak bahas pasal topi tu. Ada video abang yang lepas ramai teman-teman Indonesia kita komen pasal Buntuwel. Betul ke abang sebut tu? Rupanya Buntuwel ni adalah seorang penganalisa ataupun komentator bola sepak di Indonesia. Kenapa dia ni macam famous sangat? Baru-baru ni dia ada menyindir jurulatih Viral pasukan sampai Indonesia. Malaysia. Ada soalan yang bertanyakan, adakah fizikal mantap player Indonesia membantu pembangunan bola sepak Indonesia? Buntuwel jawab, ini semua hasil kerja klub-klub di Indonesia. Macam personal sangat tu. Ini juga pernah mengkritik cara jurulatih Indonesia mengendali pasukan kebangsaan Indonesia. Abang rasa kalau dia ni kat Malaysia, orang Malaysia panggil dia palatau. Abang sebagai salah seorang peminat bola sepak di Malaysia ni sangat kagum dengan kemajuan bola sepak Indonesia sekarang. Semoga terus sukses ya. Orang Malaysia saja mengakui kehebatan progres atau proses yang dilakukan oleh sepak bola Indonesia. Tetapi orang Indonesia sendiri, khususnya si Towel ini, tidak mau mengakui taktikal atau apa yang sudah dilakukan oleh pelatih tim nasional kita ya. Susah. Ada banyak pelatih tim nasional di Indonesia. Iya. Kalau STI bukan pelatih yang sukses, siapa pelatih Indonesia tim nasional kita yang paling sukses? Berce lah kalau menurutku. Yang paling sukses Asian Games. Ya, Berce sama Sinyo lah. Aliando. Ya, kalau yang kita lihat tapi sekarang, kan mereka nggak dapat gelar apa-apa juga. Medali Asian Games juga nggak didapat. 86 itu. Keempat kan? Iya, nggak ada medali kan? Kan nomor 3. Nggak ada medali. Bahkan dibandingkan tim 91, 2 orang ini lebih. Iya, dibanding Polosin ya, betul. Oke, aku tanggapi ya. Bung ini terlihat sekali mengagung-agungkan timnas era 85, 86 ya kan? Ya. Sampai bilang timnas era itu lebih sukses dibanding Sintayong, pelatihnya. Dan prestasinya salah satunya sampai semifinal Asian Games 86. Pertanyaannya 88 lolos Piala Asia enggak? Enggak. 86 semifinalis Asian Games kan? 86-nya lolos Piala Asia enggak? Enggak. Terus 85 hampir lolos Piala Dunia kan? 2 langkah lagi. 88-nya lolos Piala Asia enggak? 87 juara SEA Games kan dibilang? Juara SEA Games 87. 88-nya lolos Piala Asia enggak? Pertanyaannya. Enggak, Bang. Terus era Anatoly Polosin 91 juara SEA Games Manila. 92-nya lolos Piala Asia enggak? Enggak, Bang. Lolos enggak? Coba dulu lihat ya. Coba. Oh, enggak lolos. Oh, enggak ya. Jadi Bung, janganlah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya nggak diakui oleh orang lain. Kalau kita lihat ya di sepak bola dunia, negara-negara besar Asia aja, Iran ketika ditanya itu berapa kali lolos Piala Asia, berapa kali lolos Piala Dunia, nggak pernah ditanya berapa kali lolos Asian Games, nggak pernah loh. Iya. Aku yang malu jadinya loh, asli. Lolos semifinal Asian Games itu prestasinya lebih hebat dibanding lolos 16 besar Piala Asia. Cobalah di mana logika berpikir? Cobalah dulu kalian berpikir. Timnas yang lolos semifinal Asian Games
lebih sukses dibanding timnas yang lolos 16 besar Asian Games. Lolos 16 besar Piala Asia. Piala Asia levelnya Gimana lebih ya tinggi logika lah. berpikirnya? Nggak tahu lah aku. Kalau Asian Games itu kan turnamen yang tidak diakui oleh FIFA. Itu kan hanya tim-tim negara-negara di Asia Tenggara ya. Kalau saya tidak salah. Sementara kalau Piala Asia itu turnamen yang diakui oleh FIFA, masuk dalam kalendernya FIFA. Sehingga levelnya itu lebih tinggi. Dia mungkin sekelas kalau di Eropa itu ada Euro, seperti itu. Indonesia menang nih, bagus mainnya nih. Berkat siapa nih? Pelatih di klub dong. Klub dong. Emang nggak selebrasi? Udah selebrasi aja. Kita lagi happy. Gue Indonesia menang enak bagus itu. Kenapa kepala malu ya? Lu usah malu. Kita mah ngewajarin. Namanya kritik kan perlu. Udah selebrasi. Enggak, kita nggak ngeliatin nih selebrasi coba. Tuh, ayo bro selebrasi. Ini gara-gara si Towel nih para pencinta sepak bola Indonesia jadi kreatif ya. Ini mereka mencontoh seperti apa yang dialami oleh Bung Towel baru-baru ini ketika tanpa ada selebrasi saat timnas kita menyarankan gol ke gawangnya Vietnam. Mungkin karena dia mau coba selebrasi, dia malu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Para lokal pret, para haters dari STY dan pemain naturalisasi siap-siap makin kejang-kejang, Kenapa makin tuh? kepanasan, makin emosi, makin koar-koar. Karena apa? Kata STY akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia Wah. yang akan menjadi warga negara Indonesia dan akan membela timnas Indonesia sebelum bulan Juli nanti. Beberapa berarti lebih dari satu. Mantap. Sebelum bulan Juli, oke, mungkin Martin Pai satu, terus ada si pemain depan itu juga Ole Ramani atau siapa, terus mungkin Martin, siapa itu pemain back itu juga ada kan satu. Wah, siapa lagi kejutannya? Kita tunggu saja. Yang jelas gue sih nggak ada mempermasalahkan sama sekali naturalisasi ini. Sama bang. Sama pemain yang dinaturalisasi punya darah Indonesia, maka punya hak yang sama dan berkali-kali gue bilang, dan kualitasnya memang benar-benar di atas pemain Liga 1. Ya. Oke. Oke. Ini kalau si Towel dengar berita ini dia tambah kacau otaknya ini. Kok bisa ya? Ada lagi sih pemain-pemain naturalisasi. Sebenarnya bukan naturalisasi. Mereka ini adalah orang-orang yang berdarah Indonesia. Ada garis keturunannya di situ. Jadi orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang pingin sekali membela tim nasional Indonesia. Itu mereka lahir di luar hanya karena ada garis keturunan ya. Tetapi si Towel asli darahnya full Indonesia, tetapi dia benci sekali sama tim nasional Indonesia. Banyak yang bilang tuh katanya Bung Towel cuma bisa komentar doang. Dan sekarang saya pengen minta komentarnya lagi Indonesia versus Vietnam kemarin di Hanoi. Setelah 20 tahun Indonesia baru bisa menang lagi di Hanoi 3-0. Yang pertama apa tadi? Cuma bisa komentar doang gitu. Iya. Nggak bisa apa tuh? Iya. Jadi pelatih atau apa gitu. Iya, mungkin Atau gitu. jadi pemain bola gitu. Kan begini, misalnya komentator balap pacuan kuda, kan nggak harus jadi kuda dulu. Gitu. Arrigo Sacchi nggak jadi pemain bola dulu, gitu kan. Kalau soal ngurusi pelatih ya pernah ngurusi pelatih gitu. Jadi pengetahuan tentang kepelatihan ya tahu gitu loh. Tapi nggak jadi pelatih yang nggak mau aji mumpung. Bisa nggak waktu itu ngambil ya bisa aja. Gitu loh. Cuman waktu itu milih mendingan ngurusi aja. Terus apa lagi tadi Takut. komentarnya? Gimana komentar Bung Towel melihat Indonesia versus Vietnam kemarin di Hanoi setelah 20 tahun akhirnya menang lagi 3-0? Ya bagus, poinnya sebetulnya adalah karena
kita membuka peluang lolos ke babak 3. Back to back menang di GBK dan lalu di Hanoi, dilanjutkan Hanoi 26 Maret itu membuka peluang kita untuk lolos ke babak ketiga. Jadi itu sih positif gitu loh. Itu positif gitu loh. Nah, pemikirannya apakah kita bisa menerka isi kepala orang atau mengukur kepala orang dengan kepala kita? Kan belum tentu, atau tidak bisa selalu begitu. Kalau ukurannya sekedar memburu kemenangan, glory hunter, atau ukurannya hanya menang, ya sudah selesai gitu loh, nggak ada yang harus didiskusikan. Harus ada plan lagi ya. Karena saya kan berkecimpung di bola, saya selalu memberikan sisi lain, insight atau apapun juga gitu loh. Kenapa bisa menang sebelumnya nggak bisa menang, itu kan pertanyaan sebetulnya. Ya. Maka saya lihat bahwa faktor pemain naturalisasi, terutama 4 naturalisasi terakhir dan lebih spesialnya lagi adalah 3 naturalisasi terakhir, yaitu Zai Izes, Tom Hai, dan Ragnar Oratmangunlah yang membuat pembedaan di Hanoi yang akhirnya bisa memberikan kemenangan 3-0 itu. Nah, jadi secara umum saya melihat bahwa faktor naturalisasi inilah yang membuat kita, ya kalau bicara rekor lama itu sih banyak faktor lah ya. Kalau pelatih-pelatih sebelum Sinteyong sebelumnya juga diberikan dukungan fasilitas naturalisasi juga, ya siapa yang tahu gitu loh. Ya. Cuma kan dukungan besar-besaran, dukungan jor-joran naturalisasi kan baru Sinteyong yang Banyak banget ya. Makanya saya bilang kan Sinteyong mujur secara itu. Nah, kalau bicara secara permainan, saya ngelihat pembedaan yang luar biasa, warna yang berbeda yang bisa diberikan oleh terutama 3 pemain naturalisasi terakhir. Zai Izes yang bikin gol pertama, Ragnar Oratmangun yang bikin gol kedua, dan Tom Haye yang 2 kali set piece sepak pojoknya memberikan situasi berbahaya ke gawang Vietnam lalu jadi gol buat Indonesia. Tetap ya, dia tidak mengakui Sintayong, si Towel ini. Alasan kenapa Sintayong selalu salah di mata orang ini, kalian para pencinta bola pasti tahu siapa dia. Bung Towel, sang haters sejatinya Sintayong. Ya, dia lebih layak disebut haters daripada pengamat bola, karena apapun yang dilakukan Sintayong, sebaik apapun timnas bermain di bawah asuhannya, itu harus selalu salah di mata dia. Dia adalah satu-satunya orang Indonesia yang tidak senang ketika timnas membantai Vietnam di kandangnya, dan tentu saja alasannya adalah karena dia akan kehabisan bahan untuk nyinyirin Sintayong. Ada pepatah Arab yang mengatakan, kencingilah air zam-zam jika kamu ingin terkenal, dan itulah yang terjadi pada Bung Towel yang selalu nyinyirin Sintayong. Dia ingin terkenal dan tidak apa-apa dihujat satu Indonesia asal dapur tetap ngebul. Di saat semua orang mengapresiasi kinerja timnas bersama Sintayong, orang ini justru terus saja mencari-cari kesalahannya. Kritik itu boleh-boleh saja, tetapi harus adil juga. Kalau benar ya diapresiasi, kalau memang salah ya silahkan dikritik. Orang ini kalau memang sangat peduli terhadap persepak bolaan kita, ya kritiklah PSSI untuk membenahi liga kita. Tapi mungkin tidak punya keberanian ya mengkritik PSSI. Ya, teman-teman, itu tadi video-video dari netizen-netizen Indonesia ya terkait dengan sepak bola Indonesia. Mari kita doa bersama, kita dukung bersama. Semoga kedepannya di bawah kepelatihan Sintayong, timnas kita semakin membaik dan percaya di Asia dan bahkan juga dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam olahraga.